Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok diskusi statistik dengan dosen pengampu Dr. Favianto MPD dengan anggota kelompok Bintang Maharini Putri, Diego Fernando, dan Muhammad Fauzi dan Sinta Rahayu. Materi yang akan kami bahas di sini adalah pengertian rata-rata, nilai rata-rata mean, nilai rata-rata pertengahan atau median, modus, geometrik mean, dan harmonik mean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Fauzi dengan NIM 200460012 di sini akan menjelaskan tentang pengertian rata-rata. Secara sederhana, rata-rata merupakan sebuah bilangan yang mewakili keseluruhan data yang ada. Rata-rata dimaknai juga sebagai suatu bilangan atau angka yang mencerminkan secara umum kumpulan data yang sudah dibagikan. Dilansir dari TRUF, definisi rata-rata merupakan suatu ukuran yang memberikan suatu atau satu buah nilai khusus atau nilai tipikal dalam sebuah kelompok nilai, sehingga dapat ditarik kesimpulan rata-rata ini adalah sekumpulan nilai yang beragam yang ditarik satu titik tengah kesimpulan dengan konsep dasar menjumlahkan keseluruh komponen nilai data-data yang ada dan membaginya dengan jumlah banyaknya yang disajikan, atau lebih jelasnya perhitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan nilai data dalam kelompok sampel dan membaginya dengan jumlah sampel yang ada. Maka saya akan menjelaskan salah satu contoh dari rata-rata, yaitu disajikan sebuah data kelompok sampel dengan nilai 2, 6, 7, 2, 4, 5. Untuk mencari rata-rata, maka jumlahkan bilang nilai 2, 4, 6, 7, dan 5, yaitu totalnya 26. Maka jumlah banyak sampel ada 6, jadi rata-rata yang menggambarkan keseluruhan nilai didapatkan dari jumlah data yaitu 26 dan total data yang ada yaitu 6, maka 26 dibagi 6 yaitu 4,33. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran rata-rata dan macamnya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang ukuran rata-rata. Yang pertama, nilai rata-rata hitung atau mean. Mean sendiri memiliki arti sebagai jumlah keseluruhan angka atau bilangan yang dibagi dengan banyaknya angka atau bilangan tersebut, sehingga dapat dirumuskan bahwa mean adalah jumlah keseluruhan angka dibagi dengan banyaknya data. Cara mencari mean untuk data tunggal atau untuk data yang frekuensi tidak lebih dari 1, yaitu mean sama dengan jumlah angka dibagi dengan banyaknya data. Data tunggal dengan frekuensi lebih dari 1, rumusnya tetap, yaitu jumlah angka dibagikan dengan banyaknya data. Tapi yang membedakan hanya pada unsur datanya, yaitu cara mencarinya jumlah hasil perkalian masing-masing bilangan dengan banyaknya frekuensi. Contoh, dengan nilai 10 frekuensinya 1, nilai 9 frekuensinya 2, dan nilai 8 frekuensinya 4, maka cara mencarinya adalah nilai 10 dikalikan 1 ditambah nilai 9 dikalikan 2 ditambah nilai 8 dikalikan 4, yang hasilnya adalah 10 tambah 18 tambah 32, yang dimana totalnya adalah 60. Maka untuk mencari meannya adalah 60, yang dimana jumlah dari nilai dikali frekuensi tersebut dibagikan 7, yang dimana merupakan jumlah data tersebut. Maka mean dapat kita temukan yaitu 8,57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modus. Modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak atau data yang sering muncul. Bisa dikatakan juga dengan nilai yang sering muncul. Dalam menghitung modus, ada dua cara. Yang pertama dengan data tunggal. Jikalau data tunggal bisa dilihat dengan frekuensi mana yang paling banyak, maka itulah modusnya. Dengan data kelompok memiliki rumus, yaitu L ditambah frekuensi atas dibagi frekuensi atas ditambah frekuensi bawah dikali X. Frekuensi atas merupakan frekuensi yang terletak di atas interval yang mengandung modus. Frekuensi bawah adalah frekuensi yang terletak di bawah interval yang mengandung modus. Seperti yang dijelaskan pada contoh soal, modusnya berada di angka 60 sampai 64 karena frekuensinya lebih banyak dibandingkan yang lain. Sedangkan frekuensi atasnya adalah 5, berada pada angka 65 dan 69. Frekuensi bawahnya adalah 5, berada di angka 55 sampai 54. Jikalau dicari L-nya atau tepi bawah dari bagian sebelum 60, yaitu 59,5. Dicarinya dengan cara 60 dikurangi 0,5, maka hasilnya 59,5 ditambah frekuensi atasnya 5 dibagi frekuensi atasnya 5 dan ditambah frekuensi bawahnya 5 dikali X-nya 5.
maka 59,5 ditambah 2,5 maka hasilnya 62. Jadi modus dalam data yang ditampilkan ini adalah 62. Baiklah, saya Diego Fernando akan menjelaskan tentang rata-rata pertengahan atau median. Median adalah salah satu bagian dari ilmu statistik yang dapat dikatakan sering dibahas dalam pembelajaran. Median ini adalah nilai tengah yang merupakan nilai sebagai pemusatan dari sebuah data yang membagi dua data tersebut. Adapun cara menghitungnya itu yang pertama adalah A untuk data tunggal dengan frekuensi 1. Bilangan ganjil memakai rumus N sama dengan 2N tambah 1. Contohnya adalah dapat dilihat itu ada angka 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. N sama dengan 7, maka dari ditentukannya N tadi, maka dapat didapatlah N kecilnya itu 3. Di sini N-nya sudah didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menambahkan dengan 1, maka didapatlah nanti 4. Dari hal tersebut maka didapatlah median berada pada bilangan keempat, yaitu 70. Selanjutnya itu bilangan genap. Untuk bilangan genap ini sama dengan sebelumnya, namun memiliki sedikit perbedaan, yaitu mediannya berada antara bilangan Kn. Untuk lebih memahami dapat dilihat dari contoh ada angka 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Banyak data tersebut adalah 8, maka rumusnya adalah N sama dengan 2N. Nanti 8 dibagi dengan 2 maka didapatlah 4. Selanjutnya itu di 4 tadi ditambah dengan 1, maka mediannya adalah 48 tambah 49 dibagi 2, di mana 48 ini adalah hasil yang ditentukan yang pertama, sedangkan 5 adalah hasil yang ditemukan dari N ditambah 1 tadi. Yang B, data tunggal lebih dari 1. Untuk rumusnya itu dapat dilihat. Setelah itu contoh ada di sini tabel-tabel, dan di sampingnya ada penyelesaian. Dan yang terakhir itu untuk data kelompok. Untuk data kelompok itu menghitung median data kelompok menggunakan rumus yang sama dengan median frekuensi lebih dari 1. Tapi yang berbedanya adalah nanti digali dengan berapa panjang interval pada satu data. Baik, di sini saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004-6005, akan menjelaskan macam ukuran rata-rata, bagian, nilai rata-rata ukur atau geometric mean, atau disingkat juga dengan GM. GM merupakan hasil perkalian bilangan yang diakar pangkatkan banyaknya bilangan itu sendiri. Dengan catatan, jika bilangan itu hanya 2, maka pangkat akarnya juga 2. Dan jika hanya bilangan itu 3, maka pangkat akarnya 3. Dengan rumus materi yaitu akar X1 dikali X2 dikali X3 pangkat N. Dan jika ingin menghitung geometric mean dua bilangan dengan contoh bilangan 2, 18, maka GM-nya adalah akar dari 2 dikali 18, yaitu akar dari 36, akar dari 36 adalah 6. Dan untuk rumus lain mencari GM, kita bisa memakai log GM sama dengan sigma log X per N. Di sini bisa dilihat bahwa contoh dari geometric mean tersebut. Dan cukup kita ketahui bahwasanya macam rata-rata ini, yaitu geometric mean, sangat jarang digunakan dalam ranah kependidikan. Ini karena pemakaiannya yang cukup ribet, dan juga geometric mean ini biasanya digunakan dalam analisis atau penggunaan data-data di lapangan. Oke, selanjutnya nilai rata-rata harmonik atau harmonic mean merupakan kebalikan dari nilai rata-rata hitung dari masing-masing bilangan dari kumpulan data yang ada, dengan rumus yaitu HM sama dengan N per sigma 1 per X.
Selanjutnya, mari kita masuk kepada contoh soal. Di sini contoh soal data nilai rata-rata harmonik 3 bilangan, yaitu 2, 3, 4. Untuk mencari rumus dari HM, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sigma 1 per X, yang mana 2 menempati posisi X1, 3 menempati posisi X2, dan 4 menempati posisi X3. Dan setelah ketiga bilangan itu berubah menjadi pecahan, maka kita akan mencari persamaan dari penyebut pecahan tersebut. Dan didapatlah hasil nanti akhirnya yaitu 13 per 12. Dengan bilangan nilai rata-rata harmonik itu, maka didapat N-nya adalah 3, karena jumlah bilangannya ada 3. Langsung saja ke rumus, yaitu 3 per 13 per 12, didapatlah 36 per 13, nanti dibagi, nanti juga dapatlah hasil 2 per 8. Sama halnya dengan GM, HM sama-sama jarang digunakan dalam ranah kependidikan.